Udah setahun lebih kita dihantui oleh COVID-19 atau yang biasa disebut Corona. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara juga. Karena virus ini sudah dicap sebagai pandemi. Yang jadi korban sudah jutaan, yang masih sakit lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah, yang sembuh jauh lebih banyak. Di samping itu, bermunculan juga teori-teori liar tentang corona. Ada yang bilang corona hasil dari uji laboratorium yang bocor lah. Ada yang bilang corona ini sengaja dibuat untuk depopulasi lah. Banyaklah ya teorinya. Bahkan bukan cuma virusnya doang, vaksinnya juga nggak lepas dari teori-teori masyarakat. Ada yang bilang vaksinnya ada microchipnya lah. Ada yang bilang vaksin bisa bikin mandul lah. Dan banyak teori-teori lainnya. Bahkan ada yang nggak percaya kalau COVID-19 itu ada. Ada yang menganggap itu cuma flu biasa. Gue di sini nggak ngejudge teori dari pemerintah yang benar atau malah teori dari masyarakat yang benar. Tapi yang pasti, kalau kita mau ngejudge atau bikin teori sendiri, pastikan kita sudah tahu ilmunya. Tahu ilmu kedokteran, kesehatan masyarakat, sejarah, dan ilmu-ilmu lainnya. Jangan sampai hanya dari nonton channel YouTube, lantas percaya gitu aja. Bisa jadi nih ya, orang-orang yang gak percaya corona atau yang nganggap aneh-aneh soal corona itu hanyalah pelariannya karena dia stres dengan pandemi ini. Makanya dia mulai berteori dan bersuara yang gak ilmiah tentang corona. Padahal kita semua juga stres. Ada yang anggota keluarganya meninggal karena virus ini, ada yang bisnis dan usaha kecilnya bangkrut dan punya utang di mana-mana, ada yang jiwa ekstrovertnya meronta-ronta karena terkekang gak bisa kemana-mana. Yang pasti, kebebasan kita juga terkekang sejak pandemi ini muncul. Akhir-akhir ini kita juga seringkali mendapatkan berita yang sama sekali kurang mengenakan tentang corona. Bukan hanya karena kasusnya yang tinggi lagi, tapi karena ada berita-berita janggal dan kurang ajar tentang orang-orang yang memanfaatkan pandemi ini untuk keuntungannya atau kelompoknya. Sebut saja pas di pertengahan tahun 2020 lalu, ada orang yang menimbun dan menjual masker dengan harga yang fantastis mahalnya. Begitu juga hand sanitizer yang harganya sempat melambung tinggi. Bahkan sampai ada kasus penggunaan alat antigen bekas. Ada-ada aja Isenot nih. Yang kontroversial dari vaksin juga ada. Ada berita-berita yang muncul kalau ada orang sakitnya makin parah karena vaksin. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Dan ada pula yang sudah divaksin tapi ya kena-kena juga sama corona. Gua mau bahas juga soal desas-desus yang ada di lingkungan gua. Dan ini gua beri peringatan dulu ya. Kalau yang gue bicarain mulai dari sini memang belum ada penelitian lanjut. Tapi gua tetap omongin di sini karena barangkali bisa dijadikan bahan diskusi. Dan memang seharusnya didiskusiin. Siapa tahu di lingkungan kalian juga ada desas-desus yang sama. Jadi, di lingkungan gua ada desas-desus kalau tes corona itu terkadang bisa dimanipulasi. Ada yang dites di tempat A positif, tapi giliran dites di tempat B negatif. Lah itu bagaimana? Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Pemerintah katanya ngasih uang intensif ke rumah sakit yang banyak pasien coronanya. Jadi oknum-oknum di situ sengaja mengkoronakan orang-orang yang sebenarnya nggak kena corona. Katanya gitu ya, katanya. Tapi masalahnya, yang gue perhatiin, setidaknya di lingkungan gue, juga ada yang kayak gitu. Penyakitnya apa? Pas masuk rumah sakit, jadinya corona. Wallahu a'lam. Yang begini-gini nih, kan malah bisa memperkuat teori-teori liar dari masyarakat. Masyarakatnya nggak belajar, pemerintahnya salah bikin kebijakan, oknum-oknumnya nggak ditindak tegas. Kacau dah. Nah, menurut lo, hukuman apa yang pantas kalau ternyata desas-desus itu benar? Termasuk hukuman yang pantas untuk si Juliari Batubara. Hukuman belasan tahun penjara. Hukuman penjara seumur hidup. Enggak. Menurut gua, hukuman yang pantas untuk mereka adalah hukuman mati. Kenapa? Antum gak lihat betapa banyak orang yang meninggal karena corona? Betapa hancur ekonomi masyarakat? Betapa habis uang rakyat karena pengeluaran soal corona? Ada orang-orang yang dengan enaknya memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan diri dan kelompoknya sendiri. Kalau lu berpendapat hukuman mati terlalu kejam untuk mereka,
yaitulah Indonesia. Hukuman berat untuk rakyat, hukuman ringan untuk pejabat dan orang-orang yang punya uang banyak. Dan lu yang nganggap hukuman mati terlalu kejam untuk mereka, secara nggak langsung sudah mendukung tindakan bejat mereka. Lu dianggap sekawan dengan mereka, lu menganggap remeh kemelaratan rakyat banyak. Lanjut. Lantas bagaimana seandainya nih ya, teori dari masyarakat itu ternyata benar. Corona itu cuma akal-akalan pemerintah dunia saja. Corona itu memang sengaja dibuat untuk depopulasi. Corona itu emang salah satu kepentingan elit global. Dan yang kita percayai selama ini tentang corona ternyata salah. Gimana tuh? Kalau ternyata begitu, gua nggak malu kalau gua pernah berpikiran sama dengan yang pemerintah dunia buat. Karena mereka berbohong dengan ilmu. Wajar kalau banyak orang yang tertipu. Tapi tetap, hukuman mati pantas untuk mereka yang sengaja berbohong tentang corona ini. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana jika pemerintah dunia benar soal corona ini? Dan teori-teori liar masyarakat yang salah? Apakah akan ada permintaan maaf di sana? Apakah masyarakat akan belajar lagi soal ilmu-ilmu sebelum membuat teori? Itu aja mungkin bacotan gue soal corona saat ini. Mungkin gue akan membuat bocotan-bocotan lainnya di channel YouTube gue ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. By the way, gue suka banget ngebacot soal politik dan pendidikan. Jadi buat lu yang punya keresahan yang sama, stay tune.